Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menyampaikan materi kuliah Ilmu Negara tentang bentuk negara dan bentuk pemerintah. Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa situasi dalam pembahasan mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintah dalam ilmu negara tidaklah memiliki ketunggalan persepsi. Seringkali terdapat beberapa perbedaan teori yang cukup tajam mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintah. Sepertinya, misalnya, ada pendapat yang menyebutkan bahwa republik adalah bentuk negara. Akan tetapi, ada juga yang menyebutkan republik adalah bentuk pemerintah. Tidak salah mengikuti pendapat dari seseorang pakar atau kelompok atau disiplin ilmu tertentu dengan tetap respek terhadap pendapat dari kelompok atau pakar atau disiplin ilmu yang lain, karena situasinya sulit untuk dijustifikasi mana yang paling benar dan mana yang paling salah. Masing-masing memiliki landasan pendapat yang argumentatif. Oleh karena itu, yang paling penting adalah memahami bahwa perbedaan seperti ini kiranya hal biasa dalam dunia ilmiah dan tidak perlu menjadi persoalan. Esensi yang menyesakan satu lebih daripada itu. Sebenarnya, jika dicermati, masing-masing pendapat memiliki kemiripan makna, hanya peletakan dan sudut pandang saja yang berbeda. Materi lengkap tentang bentuk negara dan bentuk pemerintah sebagai berikut. Bentuk negara adalah peninjauan negara secara sosiologis, yaitu negara sebagai bagian dari masyarakat. Negara-negara yang bentuk negara yang terpenting adalah negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk pemerintah adalah peninjauan negara secara yuridis, yaitu sistem yang berlaku untuk menentukan hubungan antara alat perlengkapan negara dengan konstitusi. Bentuk pemerintah adalah klarifikasi negara dilihat dari siapa yang menjadi kepala negara. Berikut adalah beberapa bentuk negara dan bentuk pemerintah. Yang pertama, negara kesatuan. Negara yang memiliki satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Contohnya, negara kesatuan adalah Indonesia, Spanyol, dan Brunei Darussalam. Yang kedua, negara serikat. Negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang sebelumnya merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Yang ketiga, ada negara federal. Negara yang memiliki pemisahan kekuasaan antara pemerintah nasional dengan negara bagian, provinsi, kawasan, ataupun wilayah. Selanjutnya ada negara monarki. Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu yang berkuasa seumur hidup dan diwariskan secara turun-menurun. Selanjutnya, ada negara republik absolut. Bentuk pemerintah yang bersifat diktator tanpa adanya perbatasan kekuasaan. Berikutnya, ada negara konstitusional. Bentuk pemerintah di mana presiden memang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah.
Berikut adalah beberapa fungsi negara. Yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Negara wajib melindungi unsur negara atau rakyat, wilayah, dan pemerintah dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal. Yang kedua, ada fungsi keadilan. Negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Jadi, setiap orang yang melakukan tindakan melanggar hukum harus dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan. Dan yang ketiga, ada fungsi peraturan dan keadilan. Negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban, untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang keempat, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang memiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Selanjutnya, ada unsur-unsur negara. Yang pertama, yang pastinya ada penduduk. Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Yang kedua, ada warga negara. Warga negara adalah pribumi atau penduduk asli dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Ketiga, wilayah. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah merupakan satu dari antara unsur pembentukan negara yang paling utama. Wilayah terdiri dari darat, udara, serta laut. Yang keempat ada pemerintah. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintah. Dan yang kelima ada kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Dan yang keenam ada pengakuan negara lain. Secara unsur pokok, di antara masing-masing unsur ada tambahan unsur disebut unsur deklaratif, yaitu berupa pengakuan dari negara lain. Unsur negara tersebut di atas merupakan unsur negara dari segi hukum, tata negara, atau organisasi negara. Jadi, tahukah kalian perbedaan antara negara dan bentuk negara? Negara merupakan alat dari masyarakat dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan dan mengendalikan kekuasaan dalam masyarakat. Sementara itu, pemerintah merupakan sebuah sistem untuk menjalankan wewenang dan juga kekuasaan dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik pada negara. Sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.